Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pengawalan ketat dari petugas. Dalam sidang kali ini, Hasto diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan yang menyeret nama Harun Masiku. Sidang Hasto juga dihadiri sejumlah kader PD Perjuangan seperti Ganjar Pranowo dan Jarod Saiful Hidayat hingga Krisdayanti. Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Hasto juga disebut-sebut memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak terlacak oleh KPK. Ini saja, oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain. Gitu ya. Saudara nggak tahu ini, nggak pernah ngirim. Ya, saya tidak tahu terhadap percakapan ini, tahu di persidangan ini. Karena pada saat itu juga saya sedang ada acara hari lahir Bung Karno. Oke. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula. Agenda sidang kali ini terkait pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Tentang kedudukan tertentu itu, sarana itu tidak ia miliki sehingga tidak punya kesempatan dan punya sarana. 2016, Tom Lembong kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini mendengar pernyataan saksi ahli, dua saksi ahli, yakni Ganjar Laksmana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini, jaksa menilai kasus impor gula menimbulkan kerugian negara capai 578 miliar rupiah. Tom Lembong juga mengatakan sidangnya kali ini kasusnya menjadi sangat terang usai ahli hukum pidana memberikan keterangan jika tidak ada komunikasi, mana mungkin akan ada kong kali kong munculnya niat jahat. Dan bahkan saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal ya, para pelaku industri gula swasta sampai baru beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi 10 tahun yang lalu saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, ya kan? Saya waktu juga terus terang tidak terlalu fokus pada tata kelola gula. Ya, banyak hal lain yang lebih genting lagi ya, daripada itu. Semua saksi-saksi membenarkan bahwa tidak ada campur tangan dari Kementerian Perdagangan, apalagi saya sebagai Menteri Perdagangan. Jadi itu esensi dari sebuah tindak pidana kan, ada niat jahat ya, dan berbagai rangkaian tindakan selanjutnya untuk mewujudkan niat jahat tersebut. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Sekjen MPR. Nilai dugaan gratifikasi di MPR tersebut mencapai 17 miliar rupiah. Iya, saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR. Karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut. Dan tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tindakan-tindakan berikutnya. Drama perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus berlanjut. RK ajukan gugatan balik kepada Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah karena menderita kerugian material dan imaterial. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Ridwan Kamil melalui kuasa hukum mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana. Tak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil menuntut Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah.
Besaran tuntutan tersebut dinilai layak karena RK mengaku menderita kerugian material dan imaterial. Kerugian material antara lain tidak dapat melakukan pekerjaan selama proses sidang berlangsung, sementara kerugian imaterial, reputasi RK sebagai tokoh nasional tercoreng dengan adanya kasus tersebut. Degradasinya reputasi yang baik, nilai ketokohan dari Pak Ridwan Kamil. Kita kan tahu bahwa Pak Ridwan Kamil adalah tokoh daerah bahkan nasional yang selama ini menjadi penentang. Nah itu terdegradasi, bahkan hilang, bahkan hancur. Dan kedua, hubungan keharmonisan dan harga diri yang hancur dan nilai-nilai kehormatan yang sudah hilang dari siapa? Dari keluarga inti, dari keluarga besar, bahkan hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri di dalam perkawinan mereka. Sebelumnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani sidang pembacaan pokok gugatan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sebelumnya, santer kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya akhir Maret lalu. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa awal? 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta rupiah dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Kalau dipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Meski ada pengakuan Revelino Tuase, Lisa Mariana tetap melayangkan gugatannya kepada Ridwan Kamil, salah satunya meminta tes DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan dalam kota Jakarta mulai padat jelang libur panjang Tahun Baru Hijriah. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom.